Oke, sekarang ada nggak di dalam Al-Quran perintah Rasulullah mencium Hajar Aswad? Tidak ada, Bang. Lalu kenapa Rasulullah mencium Hajar Aswad? Aduh, wis mumet aku lek carane ini. Selamat siang, Mas Ya, Irka. baik. Islam atau Kristen? Saya Islam. Silakan buka kameranya. Oke. Bahas apa Bang Irka ini, Bang? Bebas. Tentang ketuhanan Bang Irka. Otakmu Bisa Bang Irka. Oke, otakmu sampai bicara ketuhanan? Ya, kita coba aja Bang Irka. Enggak, saya tanya, apakah Kita otak coba. kamu sampai memikirkan tentang Tuhan? Tidak. Tidak. Ya udah, kenapa kau mau bicara Tuhan kalau ke otak kamu nggak sampai tentang Tuhan? Ya, kita bicara apa yang tertulis saja Bang Irka. Yang mampu-mampu aja Bang Irka. Oke, yang mampu. Sekarang kau percaya ya, tauhid? Ya. Oke, sekarang tauhid ada nggak dalam Al-Quran secara eksplisit? Kata tauhid. Ada Bang. Oke, tunjukkan Al-Quran surah berapa berbicara tentang tauhid secara eksplisit. Al-Ikhlas ayat pertama Bang Irka. Oke, saya buka. Tauhid Ahad ya. itu Wow. Nggak ada kan? Lah tauhid itu artinya apa dulu Bang? Coba Bang. Iya, Mengesahkan. sekarang gini. Nah, Mengesahkan. Sekarang kami juga mengesahkan. Sebelum adanya Islam, kami juga mengesahkan Allah. Makanya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, La ilaha illallah Allahul Ahad. Sebelum Islam percaya Allah itu Ehad, kekristenan jauh sebelumnya sudah percaya Allah itu Ehad. Berarti kami, tapi pemahaman tauhid ini seperti apa? Dari ya 20 la kah? ilaha illallah itu. Ya, saya juga percaya la ilaha illallah. Nah, masalahnya Gimana? gini Bang, kalau keimanan orang Islam itu la ilaha illallah kan tidak terpisah Bang. Hakikatnya cuma satu. Kalau abangnya kan Oke. beda, pribadinya tiga. Ya itu kan terpisah namanya. Oke, Allah kekal gak? Ya, Sifat Allah Kekal. kekal gak? ya kekal. Oke, sekarang sifat Allah berapa? Nama-nama Allah kekal gak? Ya, Nama Allah kekal gak? iya. Oke, hakikatnya Allah enggak? Sifat ya sifat Bang, Bang Rera. Sifat ya Saya sifat. tanya, Allah, nama-nama Allah juga kekal. Hmm. Sekarang pertanyaannya, nama-nama Allah ini sehakikat atau nama Allah ini hakoh, ya, dalam bahasa Arabnya hakoh. Intisarinya itu dia satu enggak dengan Allah? Iya, satu. Nah, sekarang nama-nama Allah ada berapa yang kekal? 99. 99 tambah Allah satu jadinya berapa? Nama itu Bang. Kalau nama-nama itu nama-nama Iya, Allah saya yang tanya, terbaik, kan kau maksudnya. bilang, tadi kan kau bilang, Allah itu dan namanya itu sehakikat, tidak bisa dipisahkan, betul? Ya. Nama Allah kekal, Allah kekal. Pertanyaan saya kepada kamu adalah, nama Allah ada 99 yang kekal. Allah satu, jumlahnya berapa? 100. 100. Apakah ada 100 yang kekal? Ya. Iya. Ini Terus? agnostik juga ini. Gini loh Bang. Sebentar, Jadi apakah Anda bisa jangan dibilang makan 100 ngaku satu? remeh. Itu kan nama itu kan sebutan, gelar-gelar sebutan-sebutan itu loh, Bang. Iya, berarti ada yang berapa yang kekal? Kalau masalah itu ya banyak. Kau kan sudah sifatnya bilang juga kekal. 100. Iya, kan sebutan. Kalau saya tidak loh, bisa Bang. bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya nggak bisa bilang 3. Saya bilang satu Tuhan, satu Allah. Masalahnya bukan itu, Bang Erika. Makanya kau memahami. Nama-nama Allah itu 99, Allah itu satu kekal. Kau tidak bisa bilang 100, kau harus bilang satu Allah. Itulah Allah yang Esa.
Kalau 100 tidak bisa dikatakan sebagai Allah yang Esa. Begitu pula orang Kristen, Bapa dan Putra dan Roh Kudus ketiganya kekal. Kami tidak bisa bilang Tuhan kami atau Allah kami 3. Karena nanti akan merujuk pada Allah yang Esa. La ilaha illallah Allahul Ahad. Kami tetap bilang satu Allah. Ya. Karena bicara tentang keahatan atau keesahan itu bicara tentang kesatuan. Oke. Terus masalahnya pribadi. Oke, sekarang wahid itu ehad atau enggak? Ya. Wahid itu sama dengan ehad enggak? Ya. Oke, kalau sama, bisa enggak dibilang seperti ini? Ini pertanyaannya. La ilahukum ilahu ehad. Bisa enggak? Wa ilahukum ilahu ehad. Bisa enggak? Sesuai surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allah. Qul huwallahu ahad. Nah, Qul bisa enggak huwallahu ahad, ahadnya nggak diganti bisa. wahid? Enggak bisa. Nah, enggak bisa. Berarti Wahid ada itu perbedaan bilangan, antara Bang. Gini loh. berarti ada Betul. perbedaan antara ehad dan wahid. Betul? Ya, ada, betul. Nah, sekarang kenapa Allah wa ilahukum ilahu wahidun gak bisa diganti ehad? Ya karena maknanya beda, Bang. Saya tanya, Kalau wahid- kau bilang mau bicara tentang Allah dan Al-Qur'annya. Ya udah saya tanya, kenapa Allah nggak bilang wa ilahukum ilahu ehad? Kenapa Allah nggak bilang kayak gitu? Setahu saya kalau wahid itu bilangan, Bang. Menandakan itu angka bilangan, Bang. Kalau Nah. ahad itu ketetapan, sudah ditetapkan. Jadi apakah Satu, kau tidak ada yang membilangkan lain. Allah kamu? Lah makanya ahad itu maksudnya ketetapan gitu loh, Bang Esa. Apakah kamu membilangkan Gini loh. Allah kamu? Katanya laisa Yes, kamislihi syai'un. Mukalafatul lil hawadis. Tetapi kenapa kau membilangkan Allah kamu? Sebentar, ini diskusinya kemana-mana. Bahas tentang Nggak kemana-mana, Tuhan kan tadi, ini Bang. bicara Saya tentang belum Allah yang tanya loh, Bang. ehad, Allah yang esa. Namanya Esa satu, itu tidak ada 2 gitu loh. Jelas Pak, maknanya sudah jelas loh, Bang ya. Bukan Apa- bilangan apa- tapi ketetapan maksudnya. Terus saya tanya, Anda mengatakan Tuhan Anda itu satu Esa, Esa. tapi nyatanya 3 pribadi katanya. Ya kamu teman-teman 100 kekal semua. Anda. Itu juga bukan pribadi, Bang. Itu cuma Kamu nama. 100. Nama gelar-gelar itu, Nah, Bang. makanya kau memahami bahwa kata pribadi atau prosopon dalam Alkitab, dalam kitab suci, ya lebih tepatnya kitab suci, dalam kitab suci kata prosopon itu berbicara atau pribadi itu berbicara tentang sebuah. Oh, berarti Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Kalau begitu. Sabar. Berbicara tentang prosopon itu bicara tentang pribadi, bicara tentang apa? Bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Nah, nama-nama Allah itu apakah bagian dari Allah menyatakan diri kepada manusia? Ya, Iya. Nah, sekarang bicara pribadi atau bicara prosopon itu berbicara tentang bagaimana cara firman Allah itu menyatakan diri kepada manusia. Firman Allah itu kekal. berarti firman Allah itu mengutus dirinya sendiri, Bang, maksudnya, Bang. Bukan firman Allah Yang saya- mengutus dirinya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Allah yang Esa. Bapa mengutus firmannya. Kalau Bapa tidak mengutus firmannya, tentunya manusia tidak akan tahu. Begini, Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan apa? Wahyu. Wahyu. Nah, wahyu itu adalah apa? Ya firman Allah. Kekal enggak? Ya, Sekarang kalau wahyu Allah tidak disampaikan, manusia bisa mengenal Allah enggak? tidak. Tidak bisa. Sekarang kalau firman tidak disampaikan kepada manusia, manusia tidak bisa mengenal Allah. Dimensinya Allah dengan dimensinya manusia berbeda atau tidak? Beda. Beda. Berarti Allah tidak bisa datang ke dalam dunia. Ya. Nah, sekarang makanya sambung pada tema yang tadi. Allah membutuhkan makhluk atau tidak? Tidak. Kalau Allah membutuhkan makhluk berarti Ya bukan Allah. bukan Allah. Sekarang ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Miriam, Jibril itu makhluk gak? Macet-macet, Bang RK suaranya.
Ya kamu yang macet. Jibril itu makhluk gak? Enggak. Ya, Enggak, makhluk. aku tanya, Jibril itu makhluk gak? Makhluk. Nah, tadi kau bilang Allah tidak membutuhkan makhluk. Sementara Allah memakai perantara Malaikat. berarti bukan. Kalau memakai perantaraan makhluk berarti dia bukan. Siapa yang mengatakan begitu? Ya saya kan tanya Iya, Pak logis, saya Eder, pakai kan? logikamu nih. Berarti Ya salah, logikamu salah. kamu jujur dulu. Logika tadi kau bilang Allah ketika membutuhkan makhluk berarti Betul, Pak. bukan. Allah ketika membutuhkan makhluk berarti bukan. Kau yang macet. Allah ketika membutuhkan makhluk berarti bukan. Bukan Allah. Allah memakai perantara. Bukan Allah. Ya Allah memakai perantara. Malaikat. Malaikat itu makhluk dan atau para bukan? nabi. Malaikat itu makhluk bukan? Bukan. 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 Makhluk. Malaikat bukan makhluk. 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 Berarti apakah Allah memakai makhluk? Iya, memerintahkan. Allah memakai makhluk. Memerintahkan iya, Bang. Ya Allah. Gitu, Iya, Bang. berarti kalau Allah memakai Bukan makhluk, Allah memakai makhluk, Allah membutuhkan makhluk, berarti apakah itu bukan Allah? Sesuai logikamu di awal. Memerintahkan itu bukan bermaksud Allah itu butuh sama malaikat. Gitu loh, Bang. Anda ini gimana sih? Gimana apanya? Tanpa malaikat pun, tanpa manusia pun, Allah tetap Allah gitu loh. Maksudnya Ya, kenapa Allah tidak datang secara langsung saja seperti Yesus Sabda yang datang menjadi manusia? Kenapa Allah harus membutuhkan makhluk? Tidak membutuhkan makhluk, tapi makhluk yang Oke, membutuhkan sekarang. Allah gitu loh. Sekarang gini, ya udah malaikat misalkan contohnya ya, Jibril tidak ada contohnya ya, ini contoh. Ya. Allah bisa nggak menyampaikan langsung firman-Nya, wahyunya? Bisa sekali. Caranya? Ya tidak tahu. Kan ini cuma anda-anda loh, Bang. Kalau anda-anda ya tidak tahu. Anda ini maksa sesuatu Allah yang itu tidak bisa ada. dilihat atau tidak? Tidak. Suaranya bisa didengar nggak? Tidak. Tidak bisa. Pertanyaan saya, lalu di dalam surat Toha Allah bertemu dengan Musa itu kenapa Musa bisa melihat suara Allah, mendengar suara Allah? Katanya Allah suaranya tidak bisa didengar. Lalu sarana yang dipakai oleh Allah di atas ketika bertemu dengan Musa itu sarananya apa? Saya bingung. Itu kan berbentuk nyala api atau apapun kan nggak tahu suaranya seperti api apa itu kan nggak makhluk tahu. nggak? Iya, maksudnya Berarti apakah Allah memakai makhluk? Sarana makhluk? sebentar. Gini loh, Bang, maksudnya. Itu di Al-Qur'an. Siapa tahu barang kamu di situ di Al-Qur'an tidak diterangkan bagaimana suaranya ketika berfirman kepada Musa itu. Jadi abang ini jangan bertanya sesuatu yang tidak tertulis gitu loh, Bang. Kalau tidak tertulis jadi kalau tidak tertulis berarti manusia bingung gitu. Ya makanya kita memaknainya itu katanya Al-Qur'an sempurna. Ya. Lalu kenapa kembali ke tema, Bang. Ini tema kita lagi bicara Allah ini. Kita lagi bicara Allah ini. Iya, tapi saya belum jelas tentang ketuhanan abang gitu loh. Ini bicara ketuhanan secara general dari tadi, secara umum. Oh ya. Nah, sekarang yang bicara dengan Musa itu jadi Allah pakai apakah Allah pakai api-api? Nyala api itu bukan. Oh, nyala api bisa berbicara. Api. Jadi nyala api bisa berbicara. Maksudnya itu bukan Allah itu berbentuk api itu tidak, Bang. Itu kan katanya laisa kamisli syai'un. Lah ya bukan berbentuk api. Ya kalau laisa kamisli syai'un kenapa dia harus menggunakan api? Katanya mukhalafatul lil hadis. Lah sebentar. Makanya orang Islam itu paham itu api itu bukan bentuk Allah gitu loh.
Itu sebagai tanda Musa untuk mendatangi api, kan itu aja bang. Tapi suara Allah ada di dalam di mana? Kalau nggak salah di sebelah batang pohon itu. Nah, berarti sarana Allah memakainya adalah batang? Sebelah batang pohon. Ya, berarti sarananya adalah di sebelah batang? Ya. Jawab, kamu yang jawab. Iya. Iya. Jawab, iya. Pohon. Jadi sarana yang dipakai adalah apakah di sebelah? Iya, sebelah batang pohon. Sekarang gini, Bang. Sekarang sarana yang dipakai oleh Allah adalah sabdanya, yaitu Yesus Kristus. Sekarang gini, lebih berwibawa mana? Sebelah batang pohon atau Yesus Kristus yang ada hidup? Gini, kalau itu kan beda pemahaman. Coba kau pikir. Masalahnya. Lebih terhormat mana? Apakah sebelah batang pohon atau Yesus Kristus yang hidup dan berdaya guna? Ini malah sama. Sebentar, jangan ngomongin terhormat bang. Saya ingin tahu apakah Yesus itu Allah Bapa itu sendiri, itu loh yang saya belum paham. Saya nggak bicara Kristen, Yesus adalah sabda gitu. Allah yang menjadi manusia. Karena Dia adalah utusan dari Allah Bapa. Sebentar, kadang gini loh Bang RK, beda orang Kristen itu kadang beda penjelasannya. Kalau Bang RK itu bagaimana gitu loh? Apa sama dengan Kristen-Kristen yang lain? Saya bukan Kristen bidat. Kadang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah Saya itu sendiri. percaya Yesus adalah utusan, tapi utusan yang kekal, yang sudah ada sebelum dunia ada. Oh. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 5, Yesus adalah utusan, tapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada, utusan yang sehakikat dengan Sang Bapa. Oke, saya ganti nanya ini Bang RK. Nah, silakan. Berarti Yesus itu kan firman Sang Bapa itu kan Yesus adalah firman yang sehakikat dengan Sang Bapa. Firman Allah adalah Jadi, Allah bukan? Iya, juga menciptakan. Iya, udah murtad kau, udah iya kan? Loh, saya tanya loh Bang, apakah Yesus itu juga menciptakan langit dan bumi? Kan firman Yesus, firman yang Yesus menciptakan langit dan bumi karena Yesus adalah firman atau sabdanya Bapa, Sang Bapa. Nekat yang nyata. Jadi menurut kamu Allah tidak punya firman? Enggak, ini jangan ke Allah dulu. Nggak, aku tanya baik-baik. Menurut kamu, apakah Allah tidak punya firman? Ya, Allah punya kalam, firman. Oke, firman Allah itu sehakikat dengan Allah atau tidak? Itu sifat Bang. Firman itu kalau dalam Islam itu sifat. Jadi Bukan apakah hakikat. Allah menciptakan sifat? Beda. Apakah Allah menciptakan sifat? Sifat itu ya kekal Bang, sifatnya Bang. Oke, Kekal sifat ada pada Allah itu yang kau bilang kekal itu sehakikat dengan Allah atau bukan? Ya beda. Beda Bang. Sifat ya sifat, hakikat ya hakikat. Oke, firman Gitu, Allah Bang. itu pencipta Makanya atau orang ciptaan? Islam itu sifat Firman- Allah ya Allah. Iya, firman Allah tadi yang kau bilang sifat itu pencipta atau ciptaan? Firman Allah, yang pencipta itu ya Allah itu Bang. Firman Jadi itu firman kalam Allah atau bukan ucapan, pencipta. Firman. Berarti Jadi firman Allah adalah cipta. Jadi Apakah Allah firman Allah adalah ciptaan? Sebentar. Jadi Allah saya itu tanya, apakah menciptakan firman dengan Allah apa? adalah ciptaan? Firman. Sifat bukan ciptaan, kekal. Iya, Gitu, sifat Bang. Allah itu pencipta atau ciptaan? Pencipta itu Allah, Pak. Allah itu menciptakan dengan berfirman. Cuma dua opsi ini, pilihan berganda. Firman Allah yang kau bilang sifat itu pencipta atau ciptaan? Pertanyaanmu yang salah itu pertanyaanmu, Bang RK. Enggak, aku tanya, pertanyaan tidak ada yang salah. Begitu pula Gini kau loh, bilang kayak gini begini. loh. RK, Yesus Oke, nenen. Apakah Yesus Makanya- nenen? Enggak salah pertanyaannya. Sekarang saya Dengar tanya dulu, kamu. pencipta itu. Firman Allah itu Biar Anda firman paham, Allah dengar yang kau dulu. bilang sifat itu pencipta atau ciptaan? Oke. Yang pencipta itu, Bang, itu Al-Khaliq. Sifat Nah, Allah berarti Al-Khaliq. firman Allah Nah, bukan itu pencipta. Gitu loh, Bang. Ya, berarti firman Allah bukan pencipta. Dengan cara berfirman. Iya, berarti firman Allah bukan pencipta. Maksud kau begitu? Bukan. Bukan. Sekarang
kalau firman Allah itu bukanlah pencipta, lantas bagaimana Allah menjadikan kun? Sementara firmannya dia harus ciptakan dulu. Bagaimana dia menciptakan firman? Kun, jadilah firmanku. Apakah minus kekekalan? Allah tidak punya firman sehingga dia harus ciptakan firman. Makanya saya jelaskan dulu. Makanya kamu bingung di situ. Logika kamu nggak main. Kalau dikatakan pencipta tetap Allah, Pak. Gitu loh. Jadi, Iya, saya paham penciptanya adalah Allah. Saya paham itu. Pertanyaan saya adalah, firman Allah itu kan kau bilang ciptaan, ya kan? Loh, siapa yang bilang ciptaan, Upi? Lah wong tadi sampeannya ngomong iku. Firman Allah itu. Sampean iku loh yang ngomong firman Allah itu ciptaan tadi. Kekal, Pak, kekal. Kekal ciptaan. Nah, sekarang kalau kekal, firmannya itu kekal, itu pencipta atau ciptaan? Ini maksa loh, Pak RK. Sep. Bisa loh. Orang Islam Lanjutkan, gini, Sep. Pak. Ini udah bingung Gini, nih, Sep. Silakan, Sep. Nah, gini loh, maksud saya. Gini loh, kalau kita ini menyembah, contoh sebentar biar Lanjut sama Bapak Sep, RK paham. masalah kalam. Orang Silakan. Islam orang Islam itu menyembah Allah, Pak, bukan menyembah firman. Pak, lihat dulu, Pak. Oke. Bang RK, minta tolong geser dulu. Kau lihat ini, kau baca ini baik-baik. Kau baca. Allah menjadi manusia mustahil, tapi Allah menjadi batu mau. Gimana sih Islam? Nah, itu. Menjadi batu. Oh iya. Iki piye neh iki anu iki, Pak Loh, Yosef. kok iki piye? Siapa? Sekarang gini, Pak. Aku malah. Gini, Pak. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia karena dalam kemanusiaan itu Yesus mampu mengampuni dosa, menebus kita. Makanya orang Kristen percaya Yesus sebagai penebus dosa. Betul nggak, teman-teman? Setuju nggak? Makanya orang Islam kan selalu merendahkan, menghina iman kami. Yesus penebus dosa, Yesus penebus dosa. Manusia kok jadi penebus dosa. Nah sekarang, kenapa di Islam lebih menerima konsep penebusan dosa melalui batu? Makanya di sini Allah menjadi manusia mustahil, tapi Allah menjadi batu mau. Karena apa? Karena kalau Yesus mengampuni dosa dan menebus dosa, kalian tidak setuju. Tapi orang Islam disuruh bayar berjuta-juta, pergi ke Arab, naik pesawat, ngantri bertahun-tahun, mau. Aneh nggak? Aneh nggak, Pak? Jangan gitu, Pak Yosef. Gimana? Hah? Kalau di Kristen percaya Yesus itu nggak perlu bayar. Begitu. Loh, kok Yesus itu nggak perlu bayar? Itu namanya tuduhan, Pak Yosef itu. Bukan Pak. tuduhan. Tapi kalau orang ada, Islam Pak. mengatakan Ada dalilnya, Pak. ada. Ada dalilnya. Ada. Nih. Itu tuduhan, enggak boleh itu. Kalau diskusi Enggak, yang benar enak ada. sesuai dengan apa yang tertulis gitu loh. Ini nih tertulis nih, saya tampilkan, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, gitu. Nih. Nih. Ntar. Allah menjadi batu. Loh, iya, ini loh. Nah, nih. Saya tampilkan. Oh, belum kelihatan ya. Sorry. Nih. Ada hadis riwayat Tirmizi. Di sini dikatakan apa? Untuk itulah umat Islam dianjurkan untuk menyentuh Hajar Aswad dengan setulus hati. Sebab menyentuh Hajar Aswad disebut-sebut dapat menjadi salah satu sarana penebusan dosa. Saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua adalah penebusan dosa, yaitu apa? Batu hitam dan Al-Rukun Al-Yamani. Gitu loh. Nah ini makanya kalian itu lebih lewat batu daripada lewat Yesus Kristus. Ini gimana ini? Nah nanti juga di hari kiamat, batu Hajar Aswad disebut-sebut dapat memberi kesaksian di hadapan Allah. Batu Hajar Aswad akan memberi kesaksian terkait siapa saja orang yang telah menyentuhnya dengan tulus. Maka Muhammad juga bersabda, demi Allah, Allah akan membawanya pada hari kiamat dan batu itu akan memiliki dua mata untuk melihat dan lidahnya yang akan berbicara dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuh dengan tulus.
Saya tanya sama teman-teman Islam, sudah pernah lihat belum batu punya mata dan bisa bicara? Sudah pernah lihat belum? Bang RK udah pernah lihat belum? Ada hadisnya. Ada hadisnya, tapi secara real Itu- udah pernah lihat belum? Belum. Di akhir Di TV. zaman nanti. Di TV di akhir zaman. Udah ada, Bang. Nih. Saya tanya dulu, Pak Tulung Agung udah pernah lihat belum? Batu yang bisa punya mata, kemudian juga punya mulut. Bisa nggak, Pak? Pernah lihat nggak? Tidak langsung aja bang, tujuannya apa? Itu Oh, tujuannya sesuai nih, saya yang tunjukkan. abang tanyakan tadi, nggak ada dikatakan Allah itu batu gitu loh. Ada Sedangkan nih. Nih, Pak. Nih, batunya. Nanti di hari langsung aja, kiamat nggak kayak gini. usah muter-muter. Iya, ini hari itu kiamat. saya paham itu. Ini hari kiamat nanti batunya kayak gini, Pak, kata Allah, Pak. Harganya 10.000, Pak. Loh, iya. Ini lihat di sini nih. Kamu lihat di sini. Nih. Allah akan membawanya pada hari kiamat dan batu itu akan memiliki dua mata untuk melihat dan lidahnya yang akan berbicara dan akan bersaksi. Ini udah pernah ada, Pak. Gitu loh. Ya, Nah, iya, coba itu dijawab dulu. konteksnya kan nanti pak itu. Nanti ketika kita ini di sidang, kita kan mengelak. Lah, sekarang gini, Mana ada gitu. kalau Kita misalkan ini kalau di sidang intinya kan mengelak pak. Makanya ada saksinya batu, pohon, kaki kita itu menjadi saksi nanti, itu konteksnya Nah, pak. itu Yang dia, saya Pak. tanyakan di mana Nah, ini dia. dikatakan Allah itu Makanya batu. makanya gini, Pak. Tertulis di mana? Kalau pengadilan, bentar. Kalau di pengadilan orang mencuri orang mencuri pohon, batang kayu. Terus saksinya yang dihadirkan karena nggak ada orang yang melihat ya Bang RK ya, teman-teman bayangkan. Ya. Nggak ada orang melihat, nggak ada CCTV, nggak ada bukti. Bisa nggak saksinya dari pohon? Kalau di pengadilan, bisa nggak? Agak bisa. Nggak bisa. Ini Islam batu jadi saksi, pohon jadi saksi. Hebat nggak Astaga. halusinasinya? Nah ini konteksnya di akhirat loh bang, bukan di dunia. Kalau di dunia, kamu bayangkan di dunia ya lucu. Gini bang, Loh, makanya sudah saya katakan, di dunia Anda saja ini sudah menuduh. lucu, apalagi setelah di dunia tambah lucu. Ini kita lagi beriman, bukan lagi Ya udah. halusinasi. Masuk akal malahan pak. Bapak Loh, kok mengatakan masuk Allah itu akal? batu, itu Anda itu tidak boleh. Loh, kan tadi ada Tidak boleh dalilnya. menuduh seperti itu. Ada dalilnya Kalau orang Islam menuduh menolak bahwa Yesus itu Allah, itu orang Islam itu masuk akal menolaknya. Tapi kalau Anda Ya, mengatakan dalilnya mana? Allah itu batu, nah Oke. itu ngawur. Oke, dalilnya mana? Kalau saya pakai dalil Allah itu batu tadi ada. Allah itu mengutus batu untuk penebusan dosa. Kalau di Kristen, Allah mengutus putranya menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengkaruniakan putranya, yaitu Yesus Kristus yang tunggal, supaya olehnya dunia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Pak, kenapa di Islam Oke. justru lebih percaya penebusan dosa hanya melalui batu dengan cara dicium dan diusap? Kalau Yesus, Pak, Siapa nggak perlu bayar. bilang? Hmm? Saya? Iya. Oke, paham. Ya paham, aku paham pak. Siapa bilang orang Islam itu harus mencium batu baru terhapus dosa? Banyak bang caranya bang. Puasa menghapus dosa. Loh, kalau gitu, Apalagi ya? kalau begitu kenapa naik haji itu sampai ngantri bertahun-tahun? Kalau gitu udah aja ya Bang RK ya, ditutup aja Bang RK. Apalagi Arab Saudi itu cuman cari keuntungan. Kalau gitu nggak usah pergi ke Mekah. Nabi Musa juga nggak pernah naik haji. Apa? Sebentar. Apa semua orang berhaji itu mencium atau menyentuh Hajar Aswad? Iya dong. Enggak, Pak. Iya, Enggak semua. nih saya ada buktinya juga. Oh, Ada enggak, buktinya juga. Enggak semua. Ada. Itu yang Ada. mampu ke depan aja yang Ada. bisa itu, Bang. Enggak mungkin jutaan orang bisa menyentuh semua itu. Ya, cemet, Pak, di depan, Pak. Piye to? Enggak harus, itu hukumnya sunnah dulu, Bang. Ketika itu dikatakan menghapus dosa, itu bukan batunya menghapus dosa, tapi perintahnya, ketaatan kita kepada perintah Nabi Muhammad gitu loh. Maksudnya Bang, gitu. Pak, gini Pak, di Mekah itu sampai ada jemaah asal Indonesia baru-baru ini sampai Sinyal Jos. Macet. Doif, Oke, doif. jangan diskusi, ndak adil. terinjak-injak Pak. Tak adil sampean iku loh. Sinyal bro, sinyal ulang bro, sinyal. Lah aku
Ditanya Sampai terus iku aku loh. belum bertanya apa-apa, wis kembali ke Islam lagi. Padahal saya ini ingin Sampai tahu tentang Kristen loh, Bang. Pak. Tapi kok seakan-akan Sinyal bro, menyembunyikan ini loh. bro. Oke. Iya, Sekarang saya dalilnya di ini, mana, Pak? ini ingin Kalau Hah? misalkan Hajar Aswad, kalau misalkan Iya. Hajar Aswad itu tidak harus dicium. Dalilnya di mana? Tidak ada harus dicium. Di Arab itu Ini memang tidak harus, Pak. loh, Itu hukumnya kalau begitu sunnah. sampai ada caloknya loh. Wah, Umar, Pak. Anda tahu Umar, Sampai Pak? ada calo Hajar Aswad loh, Pak. Iya. Kenapa? Sampai uangnya orang Katolik Ini juga nih, diambil saya itu tampilkan. kemarin. Umar bin Khattab, apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Iya, Berapa Bapak miliar kan itu? 20 mantan berapa miliar uang Muslim. Katolik itu diambil itu? Di BNI. 23 apa 28 gitu. 28 Tahu. miliar 28. uang Katolik dipakai Pak untuk ke sana Pak. Nggak ngerti. 28 miliar uang Bukti orang Katolik kalau- dipakai. Silakan. Oh. Bukti kalau di Islam itu cium Hajar Aswad itu sampai diduitin. Ada calo cium Hajar Aswad berkeliaran tuh, Pak. Tuh. Tuh. Calo ini, Pak. Makanya ujung-ujungnya duit. Ibadah di Islam itu ujung-ujungnya duit. Mau ketemu Allah bayar ratusan juta, puluhan juta, ngantri bertahun-tahun. Ya kan? Betul nggak, Pak? Sampai ada jemaah haji itu meninggal karena terinjak-injak saat mencium Hajar Aswad, Pak. Ya. Bapak tahu itu. Kalau misalkan katanya Tahu. tidak wajib, kenapa sampai meninggal, Pak? Tuh. Nih. Kenapa sampai meninggal, Pak? Meninggal Ini itu terinjak-injak, meninggal Pak. itu iya, meninggal itu bukan karena Sinyal. ingin mencium Hajar Aswad saja, Bang. Iya, Yosep. lalu Gini. Umar bin Khattab, Yes, saya oke, aku. sambil backup Joseph ya. Umar bin Khattab mendapatkan perintah kalau bukan Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya tidak mungkin mencium Hajar Aswad. Ya, Ya. berarti atas perintah Rasulullah. Sekarang Rasulullah atas perintah siapa? Itu hadis, Pak. Hadis itu tentunya ya Kalau Ketika Al-Qur'an berarti oh, perintah Allah. Ya, Rasulullah cium wahyu Hajar dari Aswad Allah. atas perintah Allah, betul? ya. Oke, sekarang ada nggak di dalam Al-Quran perintah Rasulullah mencium Hajar Aswad? Tidak ada, Bang. Lalu kenapa Rasulullah mencium Hajar Aswad? Karena apa? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu semua juga wahyu, Bang. Gitu loh, Bang. Jadi apakah perkataan Nabi Muhammad itu setara dengan perkataan Allah? Ya beda, namanya hadis, Bang. Hadis itu juga Oke. dibimbing oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad itu salah atau itu langsung ditegur, makanya itu, Bang. Namanya itu di apa? Kalau dalam Islam namanya apa? Ah, lupa aku juga. Oh, lupa. Gitu. Oke. Makanya kau lihat Masum, itu masum, berita. Pak. Makanya kau lihat tuh Masum, berita namanya terbaru. Sabar. Teman-teman follow akun Bang Joseph yang ini ya. Di follow ya. Di follow ya. Bang Lanjut, RK, Joseph. Hai. aku ingin pemahaman tentang Kristen kok, malah tanya-tanya Oke, Islam. baik, silakan. Dari tadi kamu yang tanya, saya fair. Silakan. Apa Lah pertanyaan? iya, saya belum tanya Joseph. Jangan Anda tanya terus. Di follow-follow Tentang Iya. terus ya. ketuhanan itu loh. Saya tahu kalau Islam menuduh. kalau gini. Islam bertanya, Kristen menjawab. Ya. Kristen bertanya, Islam geruduk dan lapor. Ya udah nanya aja ke kamu. Lanjut Bang RK. Mau tanya saya atau Joseph? Kamu pilih. Yora, wes, awakmu tanya apa tentang itu? Kan sudah Sampai saya Niko jawab. loh mau tanya Bahwa ke Islam aku itu atau ke Joseph. Ya, saya semuanya lah yang mau menjawab. Enggak, satu-satu aku nanti nggak mau dibilang keroyokan. Sampai Niko loh mau sasarannya ke aku atau ke Joseph. Ya RK ya wes. Oh, RK. Aku yang ngantuk, oke, Bang. wes. Ya, maksudnya tidak mau ruwet-ruwet Enggak, kamu otaknya tentang nggak firman nyambung. tadi, tentang firman itu tadi bahwa Yesus itu menciptakan ketika kan Yesus menjadi firman telah menjadi manusia kan begitu. Berarti kan Yesus itu berarti kan pencipta langit dan bumi gitu loh. Ya, Yesus menciptakan Di mana bumi tertulis, itu. Bang? Ada enggak, Bang? Oke, ada. Yohanes 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 3, di dalam dia telah dijadikan segala sesuatu. Berarti di dalam firman itu telah dijadikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu untuk dia. Sehingga dia dikaruniakan nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Sehingga mulut mengaku diselamatkan, hati percaya dibenarkan, lutut bertekuk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti hari pertama menciptakan apa Bang Irka? Kamu mau bahas Hari itu nanti pertama terakhir itu, saya Yesus. framing. Tiba-tiba ada kapal di dalam surah Al-Baqarah. Kau jangan tanya penciptaan. Yon, Kalau kau ya, tanya kamu itu nanti sih. ada kapal di dalam Al-Baqarah. Tiba-tiba muncul kapal tuh. Jeng, dalam surah Al-Baqarah tuh. Ya soalnya kan orang Yahudi juga mempercayai bahwa Tuhannya itu Nah, kan sudah penciptaan menciptakan kapal itu duluan. kapan? Gitu kan? Nah, itu Makanya konteksnya jangan nanti lari itu. kemana-mana dulu. Sekarang adalah pembuktian. Yowes. Pembuktian adalah bukti bahwa Yesus itu menciptakan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Sehingga dia adalah nama di atas segala nama. Apa buktinya? Bumi yang kau tempati ini, yang kau hirup udaranya ini. Nah, gitu kan? Tapi ya mohon maaf Bang Bumi yang Eka. kau pijaki ini, itu Iya. bulat. Betul, sepakat? Ya, sepakat. Nah, sementara Ustadz Yusupi mengatakan bumi itu datar. Bukan, Kalau bumi bulat, nanti air laut bisa tumpah. Sudah usah itu. Saya tanya, di situ kan nggak ada kata-kata Yesus Pak Eka. Di Yohanes 1 sampai berapa itu? 10 apa berapa nggak ada kata-kata Yesus. Kan Anda kok malah mengaitkan dengan Yesus? Itu kan firman. Apa ini mana? Yohanes 1 ayat Ya, 1. Yesus adalah firman, makanya kita baca ya ayatnya. Oke, kita baca ayatnya ya, kita baca ayatnya. Ya, biar kau puas. Ya. Biar kau puas. Ya, pagi-pagi itu siang-siang pagi sampai siang itu baca Alkitab. Al-Qur'an kau tinggalkan, kau baca Alkitab. Salah. Nah, ini. Gedeng. Nah, baca Alkitab biar kau pintar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Berarti segala sesuatu termasuk bumi. Nah, firman yang adalah Allah ini, kita lihat di ayat 14. Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti firman yang adalah Allah tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Manusia itu kita kenal sebagai manusia Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu. Buktinya apa? Bumi yang kau tempati ini itu bulat, bukan datar. Betul Kalau itu, ora? kalau gini Betul loh. atau enggak? Betul enggak? Bumi bulat, Pak. Nah, sekarang kau lihat Cek Ustadz toh, Yusupi ini masih- bilang bumi Nggak datar. Nih, Nggak ada. nih kau lihat ya. Dihamparkan itu tidak bulat, Pak. Tidak berarti datar itu enggak. Itu kan penafsiran. Kalau bumi Kok malah bulat nih. aku ditanyai, saya belum selesai loh masalah RK itu Dan saya tanya Nih. di situ katakan Yesus telah menjadi manusia. Artinya kan firman telah Nih, menjadi kau dengar? manusia. Di perjanjian lama. Bumi itu bulat, otomatis air laut itu tumpah gitu. Kalau bumi itu bulat, otomatis air laut itu tumpah gitu. Nah, kalau bumi itu terhampar. Nah, bumi Itu harus sindiran, Pak, terhampar. sindiran. Kalau bumi terhampar, Iya, berarti sindiran. air laut bisa tumpah. Gini, Bang, saya Tidak nggak mau tumpah. bahas itu. Ini Nah, sebentar benar atau aja. tidak itu perkataan Ustadz Yusupi benar atau tidak? Salah. Salah, sesat atau tidak? Duh, kalau sesat enggak. Oke, Sesat silakan itu bukan, lanjut. Ketika Anda mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia, kan sama dengan perjanjian lama. Firman telah menjadi terang kalau nggak salah itu. Kan kurang lebih sama, Bang Eka. Ya, dan Anda terang itu memaknai- adalah Yesus dan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Aduh, wis mumet aku lek carane ini. Benar. Kan betul, berarti kau dituntun sama Roh Kudus. Pusing. Kristus sebagai terang dunia. Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Itu penciptaan
Jangan bahas langit dan bumi, penciptaan. Bang, Nanti itu, Bang. pandangan junjunganmu beda, pandangan kitabmu beda loh. Berapa hari penciptaan? Saya bisa tunjukkan. Iya, saya Kak. Piye tuh Ada yang maksudnya? 12 masa, ada yang 8 masa, ada yang 6 masa. Kau pilih yang mana tuh? Saya bisa tunjukkan dalilnya itu. Mau paksa? Ya 6 masa itu ya 6 Nah. masa kalau di 6 Islam itu masa, 6 betul. Nggak ada yang mengatakan Sepakat, 8 6 masa. Yakin kau? Iya. Kau pilih yang mana? Kau pilih perkataan Loh, 6 loh, masa loh. atau perkataan? Kok pilih? Yakin? Memang 6 masa loh, Bang. Al-Araf Iya, 54. ini saya tunjukkan. Itu 6 masa. Selesai, Bang. Oke, Jadi selesai ya. Kau bumi lihat ya. Selesai ya, kau lihat ya. Oh, ya udah deal loh mau menelapan masa. Enggak ada dikatakan di 8 masa. Ojo ngarang, aku gede nggak boleh ngarang ini, Pak. Ya, Jangan sampai ngarang-ngarang yang perhatikan dulu, ya. lah. Enggak ngarang. Coba kau buka surah Yunus. Surah Yunus itu kan Allah bilang Yunus ayat yang ketiga itu kan 6 masa kan? Betul? Ya. Betul tak? Ya. Oke. Surah Yunus itu mengatakan 6 masa. Sekarang kau bisa buka di dalam hadis Muslim 6707. Kok hadis, Bang? Kau percaya Oh, di kan Al-Quran tadi kau lo bilang ada, Rasulullah, hadis juga benar. Tadi kan kau bilang, itu kan juga Yowes, benar. yowes. Ya, tunjukkan. Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Oke, nih. Saya tunjukkan, sabar. Nanti ada kapal keluar muncul lagi di Al-Baqarah, itu kau tambah bingung lagi. Waduh, ini kapal ini kapan penciptaan nih? Kapal itu maksudnya ya nanti, konteksnya tuh nanti ketika sudah fungsinya laut itu untuk kapal itu maksudnya. Premeng-premeng cegah. Bukan framing, itu ngewanto, kenyataan. Ada kapal di situ loh. Kapal itu muncul pada saat itu. Ya. Saya buka ya, hadis Muslim ya. Hadis Muslim 6707. Ini sabar ya. Hadis Muslim 6707. Sampai ini dikasih argumentasi sampai nggak mau dengar ya, sabar. 6707. Alah, Bang, Fusilat 9 sampai Fusilat 13 itu jelas sudah. Iya, Enam masa. Fusilat. Kita buka Fusilat. Thank you. Saya lupa tadi. Kau terima kasih ya udah kasih dalilnya ya. Lah iya, tentang penciptaan itu ya di Fusilat. Tidak ada yang kontradiksi di situ. Fusilat dari 8 ya. Malah yang Iya, saya kontradiksi lupa tadi. kitabmu, Bang. Maaf ya, saya lupa juga. Yang kontradiksi itu kitabmu. Ya, betul. Oke, Kalau bahas itu malah kita baca. Bisa hitung-hitungan? Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan kebenaran, saya putus asa, sabar. Ayat yang ke-9. Ada kaptennya ini. Ya. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. 2 ya, hitung ya, 2. Ya. Ayat 10. Al-Quran itu nggak boleh baca setengah-setengah. Ya, dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh atasnya, lalu dia memberkahi, menentukan makanan bagi penghuninya dalam berapa masa? Ya itu 4 masa itu sama bumi-buminya tadi dihitung lagi. Berarti Yo. 2 tambah 4 berapa? Ya 4 masih 4 itu, Bang. Kok 4? Tadi kan 2, di ayat 8 kan 2. Di ayat 9 kan 2. Di ayat 10-nya berapa? Ya buminya ini sama buminya kan ya 4. Berarti jadinya 4 tambah 2? Coba baca lagi. Kamu ini gimana? Oke, saya baca. Kita dari ayat 9 ya. Enggak, langsung 10 kelamaan ngantuk. Oh, 10 ya. 10 kan 4. Nih, 4 masa. Iya, dari pertamanya. Oke, ulang.
Allah Dia menciptakan ciptakan bumi itu, ya. gunung-gunung yang Nah, kokoh bumi. di atasnya. Lalu dia memberkahi dan menentukan makanan bagi penghuninya di dalam berapa masa? 4. 4. Berarti tadi di ayat 9 berapa masa? Loh, nyapo kayak 9. Tadi di dalam ayat Biasa 9 itu dihitung berapa lagi. masa? 2. Di ayat 10 4 masa. Jadi berapa masa sekarang? Loh, piye Loh, hitung-hitungmu? piye iku? Yang ayat 9 ya nggak usah dihitung karena ayat 10-nya kan Masa sudah kau menciptakan harus bumi. hapus? Itu jika Masa bumi kamu hapus ayat Al-Qur'an? kok dihapus? Lanjut lagi, berarti 4. Sekarang ayat yang ke-12. Ayat 12. Lalu dia menjadikan 7 langit dalam 2 ya wes. 2. Ah, tadi 2 di awal 2. Habis itu 4, sekarang 2. Jadi total 6. bisa hitung. Sampai nih kulo bisa Aku hitung. paham. Gini loh, tak jelas no apa Sampai nih kulo ora paham matematika dihitung-hitung. Ya ndak, tak Jen- jelas no yang ngeyel aku wis paham mau maksudmu. Iya. Ya saya ganti tentang penciptaan itu menciptakan terang dulu itu. Kenapa Tuhanmu menciptakan terang dulu? Sedangkan di nomor lupa aku. Itu kok menciptakan alat terangnya kok di hari keempat gitu loh. Paham kan Ekra maksud saya? Gak paham, belum paham. Paham? Gak paham. Kamu Oh, coba gini-gini subjek saya predikat. ulangi. Elohim itu menciptakan itu kan dalam 6 hari. Hari pertama menciptakan terang, ya betul kan? Tapi di hari 4 menciptakan matahari, bulan, alat-alat terang itu loh. Paham? Kok kontradiksi itu loh? Gak paham. Berarti kan kontradiksi. Seharusnya Sampai kan aku itu lo menciptakan paham. Maksud aku sampai kok ini lali ton ayat iki. Maksud Nah, saya secara logika sampai ini tidak lo masuk. baca Bibel baik-baik. Biar sampean Cuma aku paham. lali kok. Sampean itu lo lali. Tapi mau nanya, Enggak, hari pertama kan di kitabmu kan menciptakan terang iya, dulu kan, sampean betul? aja lali lo. Sampean itu lali lo. Enggak, menciptakan terang enggak lali kalau itu, Bang. Lali, coba mana? Di ayat Kejadian 1 nomor 3. Coba sampean baca baik-baik Alkitab. Turun baca Tandu Alkitab, V. renungkan. Sebelum baca Alkitab, nyanyi dulu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gitu Yo wes kan. ora gelem jelas nih. Nah, sampean iku lho baca Alkitab. Wis baca aku, Pak. Nyamper. Wis baca tapi lali. Iya. Allah Tuhanmu menciptakan terang dulu gitu loh. Paham masih enggak paham mau dah. Yo. Paham? Hari pertama menciptakan apa coba? Saya tanya. Elohim menciptakan hari pertama menciptakan apa? Menurut Allah nih, menurut Allah. Ya, menurut Allah nih. Loh, kok Tanah liat, gunung, pohon-pohon, segala isinya, cahaya, binatang. Adam, piye tuh? 7. Ya wes. Ya wes kalau enggak mau menjelaskan RK. Soalnya kontradiksi loh, Bang. Nggak ada Turun, kontradiksi. Ya, turun. Ya, makasih. Bosan lapar. Selamat siang. Siang, Lapar Kak. aku. Lapar aku. Syukur kepadamu Tuhan, sumber